Bayangkan, di masa depan, orang lumpuh bisa berjalan lagi. Orang yang tak bisa bicara bisa mengirim pesan hanya lewat pikiran. Dan seseorang yang kehilangan ingatan karena Alzheimer bisa mengingat nama anaknya lagi. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah kan? Tapi itulah misi Neuralink. Sebuah chip otak ciptaan Elon Musk yang katanya akan menyambungkan otak manusia dengan komputer. Tapi apakah itu aman? Apakah akan menyelamatkan jutaan orang atau justru membawa kita ke era di mana pikiran kita bisa dikendalikan? Hari ini kita akan membongkar secara lengkap implan otak Neuralink, manfaat medisnya, sisi gelapnya, dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Neuralink adalah perusahaan teknologi neuro yang didirikan Elon Musk pada tahun 2016. Visinya sederhana tapi ambisius, membuat antarmuka langsung antara otak manusia dan mesin. Implannya kecil, ukurannya kurang dari koin, dan ditanam langsung ke tengkorak. Dari sana, kabel-kabel halus lebih kecil dari rambut manusia menembus otak dan merekam sinyal saraf. Data ini kemudian dikirim secara nirkabel ke komputer, yang bisa membaca pikiran kita secara literal. Tujuannya, awalnya untuk mengobati gangguan neurologis seperti keluhan Alzheimer, Parkinson, dan gangguan mental seperti depresi dan PTSD. Harapan untuk pasien Alzheimer, Parkinson. Bagi jutaan penderita Alzheimer, kehilangan memori bukan hanya menyakitkan bagi mereka, tetapi juga menghancurkan keluarga mereka. Neuralink mengklaim bisa membantu dengan stimulasi bagian otak yang rusak, memperkuat koneksi antar neuron, mendeteksi penurunan fungsi kognitif sejak dini. Begitu juga dengan Parkinson. Saat otak berhenti memproduksi dopamin dan menyebabkan tubuh gemetar, chip ini bisa memberikan stimulasi listrik ke area otak tertentu, mengurangi tremor dan meningkatkan kontrol motorik. Ini seperti deep brain stimulation, tapi lebih presisi, lebih pintar, dan lebih otomatis. Paralisis, stroke, dan harapan baru. Salah satu demo Neuralink paling terkenal adalah seekor monyet bernama Pager. Pager bisa main video game hanya dengan pikirannya, tanpa tangan, tanpa alat bantu. Kalau ini berhasil di manusia, maka penderita stroke atau lumpuh bisa menggerakkan kursi roda hanya dengan niat, mengetik tanpa keyboard, atau bahkan menggerakkan tangan robot hanya dengan sinyal dari otaknya. Dan kabarnya, sudah ada manusia pertama yang diimplan chip ini dan bisa menggerakkan mouse komputer hanya lewat pikiran. Risiko dan bahaya medis. Tapi tunggu dulu, menanam chip ke otak bukan seperti pasang earphone. Risiko medisnya besar. Infeksi pasca operasi, penolakan tubuh terhadap chip, potensi kerusakan saraf, efek jangka panjang yang belum diketahui. Elon Musk bilang prosedur ini akan semudah operasi LASIK dengan bantuan robot bedah presisi. Tapi sampai hari ini itu masih klaim belum bukti nyata berskala besar, dampak untuk kesehatan mental. Di luar fungsi fisik, Neuralink juga punya potensi besar untuk kesehatan mental. Dengan menstimulasi area otak tertentu, chip ini bisa membantu penderita depresi berat, gangguan bipolar, PTSD akibat trauma berat. Stimulasi saraf yang tepat bisa mengembalikan keseimbangan kimia otak tanpa obat-obatan psikiatris jangka panjang. Tapi, bagaimana jika chip ini disetel terlalu kuat atau malah rusak? Emosi manusia adalah sesuatu yang kompleks, dan jika teknologi ikut campur tanpa kontrol bisa-bisa bukannya sembuh, malah hancur. Sambil menunggu teknologi seperti Neuralink jadi mainstream dan aman, kita masih bisa menjaga kesehatan otak dengan cara yang sederhana dan alami. Kami rekomendasikan Neuromax Herbal Plus, suplemen alami berbahan ginkgo biloba, omega 3 dan vitamin B kompleks untuk memperkuat daya ingat, memperbaiki konsentrasi, dan menjaga mood tetap stabil. Linknya sudah kami sertakan di deskripsi ya. Sisi gelap teknologi otak. Mari kita bicara sisi gelapnya. Kalau otak kita bisa dikendalikan komputer, siapa yang jamin data kita aman? Apa yang terjadi kalau chip diretas? Bisakah emosi kita dimanipulasi untuk konsumsi atau politik? Apakah kita benar-benar punya kontrol atas pikiran kita? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apa yang terjadi jika negara atau korporasi besar ingin membaca atau bahkan mengubah pikiran kita? Hari ini kita mungkin ingin Neuralink untuk menyembuhkan penyakit, tapi besok bisa jadi kita dikendalikan tanpa sadar. Neuralink bisa jadi inovasi terbesar dalam sejarah kedokteran, atau bisa jadi awal dari hilangnya kebebasan mental manusia. Elon Musk ingin kita menyatu dengan AI, tapi sebelum kita izinkan chip masuk ke otak kita, kita harus bertanya satu hal penting. Apakah kita masih ingin menjadi manusia, atau hanya mesin yang bisa berpikir?